Oke, ya sudah masuk semua. Tinggal saya upload. Simpan, tapi kenapa nggak keisi ya? Sudah sih harusnya ya. Ulang sekali lagi ya, takut nanti bermasalah. Pilih file. Oh, sorry. Harus JPEG ya. Maaf. Aduh, ini sebentar nih, saya ada masalah untuk ini ya. Baik, jadi secara umum teman-teman mengenai potensi pajak, apalagi nih secara umum. Ini ada SDR yang wajar. Oke. Baik, saya ini ya, saya screen ya. Tapi tadi teman-teman sudah baca ya, mungkin ya. Sudah dipelajari. PPT-nya yang mana lagi nih? Kok PPT-nya nggak muncul lagi? Bentar, saya buka dulu.
Ini share screen. Nah, baru muncul. Kelihatan? Sudah terlihat atau belum? Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga nih teman-teman semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Di STAN sudah ada wacana untuk kuliah offline belum? Masih belum tahu, Ibu. Belum ada kabar, Bu. Belum ada ya? Oh begitu. Ini kalau di IPB kebetulan kami mulai tanggal 24 Januari ini 2 angkatan dulu yang uji coba untuk kuliah offline tapi masih hybrid ya. Boleh memilih yang mau tetap online begitu. Baik, ini pertemuan ke-12. Jadi kemarin sudah dengan Ibu Asti dan saya ditugaskan pertemuan 12, 13, dan 14 untuk menuntaskan dengan teman-teman. Dan kebetulan pertemuan 12 ini selain materi juga ada tugas akhir ya. Tugas akhir yang nanti akan kita bahas seperti apa itu pelaksanaan tugas akhirnya. Nanti di pertemuan 13 itu kita lebih banyak membahas terkait tugas akhir tersebut. Ya, jadi nanti teman-teman ada yang perlu didiskusikan atau seperti apa dalam pelaksanaan tugas akhir seminggu ke depan. Kemudian kalau nanti dalam perjalanan seminggu ke depan itu ada perlu diskusi atau apa, bisa mengoptimalkan WA grup kita ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan tugasnya, di mana nanti tugasnya itu berupa policy brief, tapi bukan policy brief ya, makalah jurnal, tapi nanti dipresentasikan di pertemuan ke-14. Jadi pertemuan 14 itu kita tidak ada kuliah, semua grup itu presentasi, di mana nanti dinilai ya. Biasanya nilainya ada nilai kelompok dan individu begitu ya. Sehingga kalau yang kelompoknya misalkan rata-ratanya 80, tapi ada satu individu yang terlihat lebih bagus, nanti dia akan dapat tambahan poin begitu. Tapi saya rubrik nilai yang untuk sekarang ini belum dapat begitu ya, seperti apa. Oke, terkait dengan materi, kita akan membahas tentang implikasi kebijakan penilaian ekonomi sumber daya alam, di mana di materinya tuh ada ditambah sumber daya alam dan lingkungan begitu ya, dalam pembangunan berkelanjutan. Mungkin kemarin teman-teman sudah membedah satu persatu beberapa metode dalam penilaian ekonomi sumber daya alam ya. Ada berbagai metode sudah dipelajari dan di sini kita akan melihat seperti apa implikasi kebijakannya ya, atau bagaimana pemanfaatan atau penggunaan hasil penilaian dari penilaian ekonomi sumber daya alam di dalam kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan seperti itu. Makanya tadi saya tanya gitu loh ya, apa sih relevansinya gitu? Kalian kan nanti kan setelah lulus dari sini jadi penilai begitu. Nah itu udah terbayang belum? Ini saya belajar penilaian ekonomi sumber daya alam, nanti di pekerjaan tuh kira-kira digunakannya seperti apa ya begitu. Nah tadi saya lihat ada untuk potensi pajak begitu ya, untuk potensi menghitung nilai kerugian seperti itu. Nah itu nanti seperti yang pernah saya sampaikan di awal waktu itu, yang terpenting nanti adalah unsur kehati-hatian ya dalam kita melakukan penilaian terhadap sumber daya alam begitu ya. Jadi jangan sampai terlalu under value, tapi juga jangan sampai over value begitu. Jadi jangan sampai nanti total nilai kerugian kalian hitung melebihi dari nilai asetnya sendiri begitu, asetnya yang rusak begitu. Itu kan tidak benar ya, seperti itu. Baik, ini LO-nya dari pertemuan 12 ya, learning outcome-nya diharapkan mahasiswa mampu memahami implikasi kebijakan
dari penilaian ekonomi sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Saya rasa teman-teman juga sudah paham dan tahu betul gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya pembangunan berkelanjutan itu jangan sampai modal yang kita miliki itu terkikis ya. Jadi kondisi kenyamanan dan kesejahteraan atau human well-being-nya ya di generasi yang akan datang itu minimum sama dengan yang sekarang. Begitu. Jangan menjadi lebih sengsara seperti itu ya. Baik, sedikit review terkait dengan peran penilaian ekonomi sumber daya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya ditanyakan. Pindah ya. Oke, jadi penilaian atau valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, di sini ditambah ya sumber daya alam dan lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan itu juga sebagai suatu aset ya, suatu kondisi. Kalau lingkungan yang tercemar, lingkungan yang tidak kondusif gitu ya untuk manusia hidup, itu juga dia bisa menurunkan dari produktivitas yang nantinya juga akan menurunkan kekayaan yang kita punya begitu ya. Nah, itu makanya kalau di sini lebih lengkap itu adalah sumber daya alam dan lingkungan, tidak hanya sumber daya alamnya saja. Ya, karena sekarang lingkungan itu juga suatu aset yang perlu kita jaga juga, perlu kita kasih nilai begitu karena begitu banyak fungsi-fungsi lingkungan ya yang itu tidak diberi nilai sehingga orang sembarangan begitu melakukannya, memperlakukannya ya. Dan di sini dikatakan ada sistem gitu ya. Jadi ada kalau dulu kita ada mengenal sistem neraca sumber daya alam ya, NSDA ya, neraca sumber daya alam, ini sekarang dikembangkan oleh BPS itu bukan lagi NSDH ya, tetapi sistem neraca lingkungan atau disingkat sebagai Sisnerling. Nanti kalau Anda googling ya Sisnerling gitu nanti ada tuh satu publikasinya BPS terkait dengan Sisnerling ini. Ya, memang yang dia lihat adalah tutupan lahan, kemudian nilai dari sumber daya kayu ya dan mineral begitu. Nah, ini itu dikatakan yang dihitung ya atau yang kita perlu tahu neracanya gitu ya, apakah kita kondisinya sekarang ini masih baik-baik saja, masih surplus ya, impas atau jangan-jangan defisit begitu ya, kondisi kita itu pakai neraca. Ini sekarang yang dikembangkan adalah Sisnerling, sistem neraca lingkungan. Bukan hanya kondisi sumber daya alamnya saja, tetapi lingkungannya juga dinilai. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada lingkungan yang terlalu rusak ya, sudah melewati irreversible gitu, bisa sih diperbaiki ya, tetapi biayanya akan sangat mahal sekali, tidak tidak sebanding gitu ya dengan manfaatnya seperti itu. Nah, itu kan kita pada posisi yang minus ya atau defisit kalau seperti itu kondisi neracanya. Jadi biaya perbaikannya membutuhkan jauh lebih banyak daripada biaya manfaatnya kalau nanti itu sudah diperbaiki seperti itu. Nah, itu salah satu dari munculnya Sisnerling ini. Nah, nanti teman-teman bisa googling dan bisa lihat lagi begitu ya. Baik, di sini dikatakan valuasi ekonomi SDL merupakan metode untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan ya di sumber daya alam dan lingkungan ya, dapat dilakukan barang publik ya, di mana tidak ada kepemilikan yang jelas ya, seperti ini air tanah, laut, sungai ya, hutan kota begitu. Jadi suatu barang yang property right-nya, kepemilikannya tidak jelas, dia cenderung nanti menjadi barang publik di mana akan open access. Nah, ketika open access, barang publik siapa saja bisa menggunakan, cenderung orang akan menggunakan semaunya ya, overeksploitasi untuk keuntungannya sendiri ya. Nah, sehingga kalau dalam jangka panjang
itu akan merugikan begitu ya. Jadi akan rusak sampai melewati batas saya tadi sampai irreversible seperti itu. Nah, ketika kondisi seperti itu, kalau kita gunakan signaling ya kita pada posisi yang defisit, begitu ya kurang lebih. Nah, jadi tadi bisa dilihat apa itu signaling ya. Nah, kemudian dengan dilakukannya penilaian sumber daya alam dan lingkungan, nah itu kita jadi punya acuan ya, kita punya pemetaan lah ya, paling nggak kita bisa tahu dalam apakah program ke depan ini, misalkan mangrove ini perlu dibuka semua atau dibukanya hanya sekian persen, atau aman kalau dibukanya sampai 75% misalkan, atau kayaknya yang ini nggak bisa dibuka sama sekali gitu loh. Nah, itu kalau kita tahu neracanya, ya kita tahu kondisinya, oh ternyata yang di sebelah sini, ya itu sudah hampir ke minus nih. Jadi, nggak bisa dibuka lagi mangrove-nya. Gitu. Ini udah batas yang sangat minimal, bahkan mungkin udah kurang. Jadi harus rehabilitasi kegiatan itu. Tapi yang sebelah sana, itu dia masih sangat layak gitu ya, untuk dibuka sekian persen, katakanlah untuk membuat tambak ikan gitu ya untuk ekonomi masyarakat seperti itu misalkan ya. Nah, ini tadi pentingnya. Jadi kalau kita bisa menilai ya sumber daya alam dan lingkungan kita dan kita monetize diberikan dalam bentuk uang, apalagi kita punya assessment-nya ya. Nah, namanya neraca itu gimana? Neraca itu kan kita harus tahu di saldo awal tuh berapa gitu ya, saldo awalnya berapa, terus di tahun berjalan itu berapa penambahannya, jadi kalau ada kegiatan perbaikan lingkungan sebagai faktor penambah gitu. Lalu kemudian berapa pengurangannya, nah pengurangannya itu adalah tadi ya, berapa pengurangan dan apa yang mengakibatkan kerusakan selama tahun berjalan, nanti di akhir itu dilihat, jadi berapa tuh saldo awal ditambah penambahan dikurangi pengurangan jadi saldo akhir. Nah, itu sistem neraca kan seperti itu. Nah, kalau kita bisa tahu seperti itu, ini akan memudahkan ya dalam memberikan dasar kepada arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kita mau seperti apa, begitu. Kalau kita punya sumber daya alam dan lingkungan tidak dimanfaatkan, mubazir kan, begitu ya, gitu. Jadi kita membiarkan orang kelaparan gitu atau dalam kemiskinan padahal begitu melimpah sumber daya alam dan lingkungannya demi fungsi-fungsi konservasi atau apa. Karena kita nggak tahu, kita khawatir gitu ya, takut rusak begitu. Nah, tapi kalau kita tahu kondisinya, oh yang ini bisa sekian persen digunakan, yang ini dijaga seperti itu. Begitu ya kurang lebih. Nah, hasil estimasi sumber daya alam dan lingkungan dapat menjadi input bagi analisis biaya manfaat ya. Jadi kalau di akhir ya kita dalam menilai suatu kondisi sumber daya alam dan lingkungan, itu kita kalau melakukan analisis biaya manfaat dari suatu proyek ya atau rencana pemanfaatan mangrove misalkan tadi, lalu bisa kita gunakan tools adalah berapa kalau kita hitung biaya manfaatnya. Ini menggunakan cost benefit analysis. Kita hitung berapa potensi yang bisa dimanfaatkan, kemudian itu sebagai inflow ya, penerimaan, kemudian dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan, di mana biayanya itu bukan hanya biaya yang benar-benar keluar dari kantong, biaya real gitu ya, tetapi termasuk biaya sosial dan biaya lingkungannya. Ya, jadi kalau misalkan karena proyek ini ada mengakibatkan kerusakan, berapa itu nilai kerusakannya? Ya, kalau proyek ini mengakibatkan pengurangan sumber daya alam, berapa itu pengurangannya? Nah, itu harus dihitung kemudian digunakan sebagai faktor pengurang ya, sehingga net benefit-nya itu benar-benar adalah net benefit yang sudah tidak ada eksternalitasnya lagi ya, yang sudah menginternalisasi dari eksternalitasnya. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa membuat seperti itu, nah itu kita akan aman. Oh, berarti proyek ini layak dilakukan. Nah, yang ini kurang layak. Yang ini tidak layak bahkan. Seperti itu ya, kurang lebih. Baik, nah penilaian sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, ini ada overview-nya ya. Kita selalu pada kondisi trade-off. Ya, trade-off itu adalah pilihan. Kalau kita pilih A, kita nggak bisa pilih B. Begitu kita pilih B, ya nggak bisa pilih A. Seperti itu.
ya, karena dia saling trade off, saling meniadakan. Ya, mungkin win-win solution-nya adalah ya kita memadukan antara A dan B, jadi berapa persen A-nya, berapa persen B-nya. Begitu, di mana kemaslahatan atau kerusakan-kerusakan yang potensi terjadi itu bisa dihindari. Ya, jadi selalu seperti ini kondisinya ya, sumber daya alam dan lingkungan itu memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi ya. Ini banyak sekali variabel-variabel atau indikator yang menunjukkan hal itu. Jadi kita tidak bisa melakukan pembangunan tanpa memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan begitu. Misalkan kalian mau bilang saya tidak menggunakan sumber daya alam gitu. Kan pernah waktu itu mungkin ya cerita-cerita saya nggak percaya begitu. Memang kalian minumnya dari mana? Gitu. Saya nggak minum air, Bu. Minumnya kopi. Emang kopi nggak pakai air juga kan? Gitu ya. Nah, itu. Pasti kita menggunakan itu. Manusia nggak bisa hidup tanpa air, sehingga mau nggak mau kita akan menggunakan sumber daya air. Begitu. Lalu kita juga bangun rumah di lahan. Berarti kita menggunakan sumber daya lahan, kan? Begitu. Kalau misalkan warganya makin banyak, ya mau nggak mau harus ada hutan yang ditebang toh untuk jadi pemukiman. Seperti itu. Kita butuh pangan, ya. Mau nggak mau ada yang dikonversi dari hutannya itu. Kalau memang tidak ada lagi lahan yang bisa dikonversi begitu. Masa kita mau biarkan bangsanya kelaparan misalkan seperti itu. Nah, tapi itu semuanya kan perlu dihitung ya tadi ya, seberapa besar daya dukung dan daya tampungnya untuk bisa memfasilitasi kondisi itu begitu. Nah, ini beberapa indikator ya, Anda juga bisa temukan banyak lainnya. Di sini 20% PDB kontribusi dari SDA ya, yang terbarukan dan tidak terbarukan. Sektor pertanian 13%, pertambangan gitu ya. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa penerimaan dari negara pajak dan bukan pajak ya, bukan pajaknya sekian, kemudian dari yang bukan pajak dari SDH juga sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa sumber daya alam dan lingkungan itu memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Jadi kalau Anda masih ingat kurva Kuznets ya, bahwa kita harus menuju ke atas sampai titik balik begitu ya, baru kita bilang itu kita bisa menuju kepada perbaikan lingkungan dengan peningkatan pendapatan begitu ya. Nah, ini sementara ya di sisi lain. Jadi tadi kan kita SDA ini perannya penting buat pembangunan, ya, tapi ternyata di balik pembangunan itu ada implikasinya ya. Jadi kerugian lingkungan yang tinggi begitu. Di sini misalkan perubahan tadi konversi lahan ya dari fungsi hutan menjadi yang lain begitu ya. Nah, itu kalau tidak hati-hati jadi fungsi-fungsi pentingnya bisa hilang begitu ya. Kemudian ketergantungan kepada energi fosil seperti kita sudah bahas juga ya di awal. Kita sekarang adalah semuanya serba online. Sampai ke desa-desa semua online. Sehingga semua orang sekarang udah bergantung kepada energi listrik kan. Nggak ada listrik, mati kita. Nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, karena semua pakai internet. Begitu ya. Nah, listrik itu kebanyakan masih bahan bakarnya adalah fosil. Kalau yang dari alam seperti sumber daya air, itu nanti ketika musim kering ya, itu biasanya disuplai dari yang dari batu bara lagi begitu loh ya, untuk listriknya seperti itu. Nah, itu masih jadi tantangan ya. Sumber daya panas bumi itu bagus itu. Jadi panas bumi itu dia paling bersih, dia nggak ada polusinya karena hanya uap air residunya itu. Tetapi terbatas ya, kalau di daerah gunung itu panas buminya hanya segitu ya, hanya segitu aja, nggak bisa langsung kita tambah begitu. Tapi kalau kayak pakai batu bara, begitu kita perlu banyak ya tinggal ditambah sepanjang mesinnya kapasitasnya masih memungkinkan, dan kapasitas mesin masih bisa di-upgrade gitu. Tapi kalau kapasitas alam menyediakan panas bumi nggak bisa ya. Nah, itu hanya kuasanya yang di atas begitu. Nah, dengan kondisi tadi ya, oleh karena itu penting untuk melaksanakan konsep pembangunan ekonomi yang lebih hijau
yang sejalan dengan sustainable development. Ini kayaknya biasa-biasa aja ya, udah sering dengar gitu. Tetapi pada kenyataannya, coba aja kalian lihat diri kalian sendiri. Berapa jejak karbon yang kalian buat? Apakah kalian sudah bijak dalam menggunakan listrik, menggunakan air, begitu. Orang pergi beli gorengan ke depan, berapa meter aja pasti pakai motor kan? Nggak ada yang rela jalan kaki, begitu ya. Nah, pada kenyataannya sulit, begitu ya implementasinya. Oke. Nah, kemudian di sini tekanan terhadap sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam merupakan 25% dari total aset negara ya, akan tetapi dia mengalami tekanan berat akibat pembangunan ekonomi ya, karena semua berbasis sumber daya alam begitu. Jadi makin kita mau maju, makin banyak sumber daya alam yang perlu kita manfaatkan begitu. Kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi permintaan pasar itu akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Sudah jelas ya. Jadi kalau misalkan semata-mata pembangunannya atau kebijakan ekonomi itu hanya untuk kepentingan pasar begitu ya. Jadi pasar minta makin banyak, misalkan kayak CPO ya. Kan harganya gila-gilaan nih ya. Waktu dulu hampir terjun bebas, sekarang kan lagi naik tinggi sekali gitu kan, gitu. Pasarnya banyak sekali gitu. Kalau misalkan mengikuti itu, akhirnya udah bikin lagi, perbanyak lagi gitu ya, kebun sawitnya begitu. Akhirnya hutannya dikonversi semua ya. Nanti ketika sawitnya melimpah, harga CPO bisa turun, hutan kita udah terlanjur dikonversi. Itu belum tentu mudah mengembalikan kepada fungsi hutannya lagi, kan begitu ya. Di mana kemarin sih dari Kementerian KLHK atau Pak Jokowi ya kemarin ya, itu banyak menutup kebun ini ya, kebun sawit gitu ya. Tapi kemarin yang ditutup itu sayangnya juga ada yang sebenarnya kebun sawit yang sudah bagus implementasinya, dia sudah melakukan dengan tanaman-tanaman kehutanan gitu ya, tumpang sari begitu, sawit di tumpang sari dengan tanaman kehutanan begitu ya. Nah itu, nah itu karena tadi ada terjadi ini degradasi lingkungan, degradasi sumber daya, ada bencana, pencemaran dan polusi. Oke, nah ini degradasi lingkungan, depresi sumber daya ini akan erat dengan teman-teman kalau kita nanti bicara tentang PDRB hijau, neraca sumber daya. Nah saya ingin tahu dengar dari teman-teman dulu deh sebentar terkait dengan degradasi dan depresi itu degradasi lingkungan sama depresi sumber daya, paham nggak di mana sih bedanya? Ada yang boleh kasih pendapat? Ayo silakan. Udah pernah dengar belum sebelumnya degradasi lingkungan, depresi sumber daya? Ajis dari awal tadi nih ya, sudah hadir bersama saya. Dari yang lain belum gabung ya, Ajis ya. Gitu. Gimana, pernah dengar belum, Jis, istilah itu? Pernah, Bu. Oke, apa kira-kira pemahamannya? Kalau degradasi lingkungan itu kayak penurunan daya dukung lingkungan akibat pengambilan atau pemanfaatan lingkungan gitu, secara berlebihan. Kalau depresi itu apa ya? Kayak penyusutan, penyusutan apa gimana? Jadi kayak Iya. pengambilan sumber daya alam itu secara besar-besaran gitu. Oke. Jadi kalau kalian di yang bukan sumber daya alam, di aset ya, aset kan ada depresi kaitannya ke penyusutan gitu kan, ya Jis ya, gitu. Nah ini kalau di sini, jadi kalau nanti teman-teman mungkin nanti ke arah tadi, karena kayaknya future ya ke depan tuh kayaknya kita mau nggak mau harus bikin tuh PDRB hijau, neraca sumber daya alam, ataukah tadi Sisterling, itu memang arahnya harus ke sana ke depan tuh. Ya, karena tanpa tools-tools itu kita tuh develop-nya itu nggak jelas gitu loh. Ini arah ke yang kehancuran apa arah yang ke perbaikan kan begitu. Tapi kalau kita punya tadi
tools-tools untuk mengukur, itu kan kita bisa terselamatkan ya dari kehancuran menuju kepada perbaikan kan begitu. Nah, jadi kalau di sini depresi. Jadi kalau kita bicara PDRB yang sekarang ini dia dilihat hanya output aja gitu ya. Jadi berapa sih dari sektor kehutanan itu memberikan kontribusi? Dilihat hanya dari berapa hasil penjualan dari sektor kehutanan, hasil produksinya yang bisa dijual nanti berupa uang. Dari pertanian berapa, dari pertambangan berapa, dari sektor-sektor tersebut. Itu seperti itu. Terlepas ketika ternyata kehutanan misalkan dia memberikan PDRB yang tinggi ya, tetapi ternyata dengan cara merusak itu nggak tergambarkan gitu loh pada PDRB coklat gitu. Tapi kalau dengan PDRB hijau dan sisterling ini itu bisa kelihatan, oh ternyata tinggi PDRB, tapi sayangnya mengakibatkan depresi sebanyak ini, mengakibatkan degradasi sebanyak ini gitu. Nah, jadi degradasi lingkungan itu benar tadi kerusakan ya, kerusakan lingkungan. Jadi kalau di kehutanan itu kita bisa clear. Jadi kawasan hutan ya itu suatu area dikatakan berhutan di Undang-Undang 41 ya 90 tentang kehutanan itu jika tutupan lahannya itu minimum 30% gitu. Jadi kalau misalkan masih 30% ya dia masih dikatakan hutan walaupun banyak ditebang begitu ya. Tapi ketika dia nanti kurang 1% aja, misalkan 29%, itu sudah akan ada degradasi gitu. Jadi udah ada kerusakan, begitu. Hutannya udah rusak. Nah kalau depresi itu pemanfaatan. Jadi misalkan kita menebang kayu di hutan, itu melebihi dari yang seharusnya. Kalau di hutan itu ada namanya AAC, Annual Allowable Cut. Ya dalam setahun per hektarnya itu ada batas maksimum pengambilannya adalah sekian. Kalau melebihi itu dikatakan depresi. Jadi sama kita punya deposito, modalnya kepake gitu loh, keambil. Gitu ya. Kalau kita hanya pakai bunganya aja nggak masalah itu. Tapi kalau modalnya keambil, misalkan kalian punya modal jualan, ya hari ini laku, terus kalian langsung belanja makan-makan gitu ya. Besok buat beli bahan baku lagi duitnya nggak cukup gitu. Artinya modal kalian kemakan kan, begitu ya. Sehingga di situ nanti terjadi depresi di situ, ya pengurangan dari sumber daya yang melebihi dari modalnya. Oke, gimana Langit Basudewa? Paham? Iya Bu. Gimana tadi dengan depresi? Iya Bu, paham Bu. Jadi apa tuh depresi? Depresi berarti sumber daya alamnya udah nggak bisa mendukung lagi gitu Bu. Dari jumlahnya seperti yang dibilang Aziz tadi juga Bu. Berarti pemanfaatan melebihi dari apa? Daya dukung dan daya tampung. Begitu ya? Iya Bu. Jadi semua itu kan ada daya dukung, daya tampung. Kalau melebihi itu misalkan ikan overfishing begitu ya. Terus kalau yang hutan overeksploitasi atau ketika lahan juga begitu, menggunakan pupuk yang terlalu banyak begitu. Ya. Baik, dan ini jadi sering menjadi bumerang dan menjadi konflik sosial. Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, ini kalau udah konflik sosial, udah sulit ini. Nanti biaya resolusi konflik dan sebagainya sulit begitu ya. Nah, kalau kemarin saya pergi ke Lampung, di sana Taman Nasional itu harusnya ditanami dengan tanaman-tanaman hutan lokal. Tapi karena konflik sosial sudah tinggi, akhirnya ditanami dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kalau di Taman Nasional atau di hutan lindung tuh pohonnya nggak boleh tebang. Nah, akhirnya ditanam tanaman-tanaman yang bisa buahnya yang dimanfaatkan. Jadi tanamin jengkol, pete, itu nilai ekonomi tinggi, ya. Ekspornya juga besar. Terus sama alpukat, begitu ya, alpukat, kemudian buah naga, tanaman-tanaman duren, begitu tanaman yang berbuah yang bisa dimanfaatkan oleh warganya. Sehingga mereka giat untuk bertanam, memelihara, karena nanti mereka nggak akan nebang pohonnya, tapi yang diambil adalah buahnya. Gitu. Nah, itu juga salah satu ya contoh dari resolusi konflik sosial dan ekonomi yang ada di kawasan konservasi begitu. Nah, ini contoh kerugian ekonomi akibat degradasi lingkungan ya. Ini ada contoh-contoh seperti ini yang dikembangkan oleh Prof. Fauji, salah satu profesor di tempat kami. Ya, coba menghitung berapa sih
nilai kerugian begitu ya. Oke. Nah, ini degradasi SDA juga akan berdampak terhadap kesejahteraan. Nih, jadi contohnya ada karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini mengakibatkan korban sekian ya. Dan banyak kan nilai kerugiannya dihitung dari biodiversitasnya, kemudian dari orang yang sakit, bahkan pada tahun berapa itu saya pernah meneliti 10 tahun terakhir kebakaran hutan, itu kebakaran hutan itu mengakibatkan pesawat jatuh gitu ya, pesawat jatuh karena asapnya itu, dan kemudian tuh menghasilkan banyak sekali kerugian. Bahkan kalau misalkan yang tahun berapa yang hebat itu di Malaysia, mereka sampai jadi siaga 1 ya negaranya ya, orang nggak boleh bekerja, nggak boleh sekolah seperti itu karena adanya kabut asap dari kebakaran hutan. Nah, itu semuanya mengakibatkan nilai kerugian. Akibat dari apa? Akibat dari adanya degradasi lingkungan, ya, akibat adanya polusi ke udara begitu, ya. Oke. Nah, ini biaya lain ya dari pembangunan ekonomi, jadi mengakibatkan kondisi-kondisi ini mengakibatkan pencemaran, di mana pencemaran ini ujung-ujungnya nanti adalah merupakan biaya ya, ada biaya lain dari yang akibat dari adanya pembangunan ekonomi. Kalau tadi kehutanan, misalkan hutannya rusak jadi tambang ya, itu dia jadi kawah yang besar seperti itu, mau dihutankan lagi bisa ya, dikasih topsoil, tapi datangkan dari mana? Kita harus ngebongkar satu gunung kali ya, buat nguruk itu gitu. Worth it nggak itu? Itu udah irreversible, biayanya kan jauh lebih mahal daripada manfaatnya begitu. Nah, kalau di sini ternyata pencemaran itu pun juga mengakibatkan biaya. Tadi ada orang yang sakit, ada yang jadi nggak bisa bekerja, seperti itu, nggak bisa sekolah, bahkan ada pesawat jatuh ya, gara-gara pencemaran ada kabut asap, seperti itu ya. Nah, ini semuanya mengakibatkan biaya-biaya tadi yang juga harusnya bisa kita hitung melalui valuasi ekonomi ya. Nah, Indonesia di peringkat keempat dalam daftar negara-negara dengan angka kematian tertinggi akibat dari polusi. Nah, ini polusi itu ada 2 ya, polusi industri merupakan polusi modern, itu menyebabkan polusi udara dan tanah, jadi dari pabrik dan sebagainya. Ada namanya polusi tradisional, erat dengan kemiskinan. Langit Basudewa bisa kasih ini enggak? Komentar atau apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan polusi tradisional erat dengan kemiskinan kira-kira? Mangga Langit. Iya, Bu. Ya, silakan. Silakan, bagaimana komentarnya? Kalau polusi tradisional itu, bentar Bu. Nggak usah googling, kira-kira aja udah apa? Polusi tradisional saya googling juga nggak ketemu sih Bu. Oh gitu, Tapi ya bagus lah. Jadi ini ada sesuatu yang baru kan? ada yang artikel yang bilang polusi udara dalam ruangan Bu. Oh, jadi gimana tuh kira-kira kalau dari sudut pandang kamu lah? Kok Mungkin ada kalau sih dikaitin polusi? sama di PPT yang dibilang erat dengan kemiskinan, mungkin polusi yang dalam ruangan itu maksudnya kayak gimana, standar hidup masyarakat itu yang kurang memadai gitu Bu. Jadi ya itu mungkin makanya berkaitan dengan kemiskinan karena memang standar hidupnya itu kurang sesuai gitu Bu. Contoh konkretnya bisa nggak kamu? Misalkan ini loh Bu, orang yang kayak gini nih gitu loh. Bisa nggak? Ada nggak? Kebayang nggak apa? Mungkin yang tinggal di wilayah-wilayah kumuh gitu mungkin Bu. Oke. Atau para pemulung ya, tinggal di sekitar TPA. Ya mungkin Bu. Maksudnya atau bahkan orang yang bekerja sebagai pengangkut sampah gitu ya. Kalian kalau dekat truk sampah itu biasanya kan aduh pengen buru-buru dilewatin ya kalau kita di belakang truk sampah kan gitu loh.
Tapi kalau yang pegawai pengangkut sampahnya itu dia udah minum kopi, makan nasi goreng, pisang goreng di atas truk sampah nggak masalah kan bagi dia gitu. Itu. Nah, atau ada nggak yang punya pendapat lain? Jadi bisa mengakibatkan polusi tradisional begitu loh. Ini ada telepon nggak, Bu? Apa? Ada telepon. Di pertanian kira-kira ada nggak tuh di pertanian? Atau mungkin industri usaha kecil gitu. Kalau yang kemarin itu kan yang di daerah mana tuh, di Jawa Timur ya, yang apa tuh memanfaatkan impor sampah ya. Impor sampahnya harusnya kan kertas gitu, tapi karena plastik yang dijadikan apa? Bahan bakar kan, buat bikin apa usaha tahu. Ngikutin nggak tuh? Iya, Bu. Gitu ada kan ya? Ini kan dari sana ya, bukan? Enggak, tapi daerah rumah saya banyak ini, Bu, industri rumahan Pakai plastik ya? tahu. Mereka pakai plastik nih kan itunya, bahan bakarnya. Bukan plastik sih, Bu. Kayak kayu. Harusnya kan kayu ya. Atau areng kan harusnya ya. Tapi kan sulit ya. Nah, itu ternyata banyak tuh mereka yang beli sampah tuh dari luar negeri gitu loh. Itu murah satu kontainer itu. Dan itu buat bahan bakar untuk usaha tahu atau usaha makanan mereka gitu loh. Nah, itu kan karsinogen ya. Nah, kan asapnya masuk lah itu nanti ke dalam makanan yang mereka buat, kita yang makan kan gitu. Nah, itu hal-hal tersebut lah. Jadi gimana ya, serba salah kan ketika itu dihentikan, banyak yang gulung tikar usahanya, kemudian banyak pengangguran setelah itu. Nah, itu kan kadang dilema ya seperti itu ya. Nah, ini hal seperti ini ya, kadang yang kalau kita punya potretnya tadi ya, punya sisterling, jadi kita bisa menuju kepada perbaikan gitu ya, nggak terjerumus terus menuju kehancuran, nggak sadar tahu-tahu udah hancur begitu ya. Pernah dengar ini nggak konsep katak yang mati di air mendidih? Pernah tahu? Ini ada siapa aja sih di sini? Saya nggak bisa lihat siapa. Sebutin nama dong, aku nggak bisa lihat soalnya ini karena share screen ya, jadi nggak bisa kelihatan semua. Harus pakai device. Gimana ceritanya? Saya agak lupa sedikit. Oh, agak lupa. Pernah Gini. dengar tuh. Jadi dia menyesuaikan gitu ya. Oke, jadi gini. Kalau katak, misalkan ada boiler, ada air mendidih. Terus kataknya kita cemplungin ke dalam air mendidih itu. Dia bakal selamat nggak? Selamat nggak dia? Ayo. Ini saya ajak. Selamat, kenapa? Apa yang akan dia lakukan? Ada air mendidih, dia akan lompat. Dia akan lompat, toh? Ya nggak? Katak dicemplungin ke air mendidih, dia berasa panas, pasti kan spontan dia lompat kan? Keluar dari situ. Tapi kalau misalkan katak kita taruh di air dingin, kemudian kita taruh di atas kompor, yang lama-lama airnya itu mendidih, itu kataknya terlambat menyadari dia sedang rebus. Karena kan pelan-pelan, nggak terasa gitu. Pas dia mau lompat udah lemes ya. Gitu ya. Nah, itu juga kita khawatir seperti itu. Kita nggak terasa. Ya, kita makin degradasi, makin depresi, kita nggak sadar, begitu tahu sudah nggak punya apa-apa, begitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, ini teman-teman penilai ini nanti ke depan bisa jadi ujung tombak kayaknya ya untuk menciptakan sisterling ataupun neraca-neraca yang bisa memotret sumber daya alam begitu. Nah, ini peran valuasi seperti apa di pembangunan berkelanjutan ya. Nah, ini suatu negara atau daerah ekosistem ya, itu jadi kita menghitung aset sumber daya alam suatu negara atau daerah atau ekosistem, penilaian dalam konteks ex ante. Udah pernah juga ya sebelumnya ex ante sama ex post. Tiara udah pernah dipelajari sebelumnya ya
ex ante dan ex post. Kalau nggak salah kemarin-kemarin sudah Sudah ya? dijelaskan ya Bu ya. Oke, jadi artinya kalian bukan sesuatu yang baru begitu ya. Jadi kalau ex ante itu adalah apa? Before ya, sebelum terlanjur gitu ya, sebelum ada keterlanjuran, kita sudah siap-siap. Jadi sedia payung sebelum hujan begitu. Jadi dari rumah ada bawa payung begitu. Tapi kalau ex post itu adalah setelah kejadian baru kita mitigasi. Ya, jadi kalian udah hujan baru buka payung begitu, atau baru masuk ke toko beli payung begitu, ya. Nah itu tadi, jadi mitigasi. Kalau ex ante itu preventif. Nah, jadi kalau kita mau menjaga hutan, nggak usah nunggu hutannya gundul. Oh iya, ternyata bener ya, kalau gundul itu ada longsor gitu ya, ada ini. Jadi harus kita jaga nih hutan, terlanjur gundul gitu ya. Begitu. Itu kalau ex ante nggak kayak gitu ya. Ini kalau kita jaga nanti harus begini-begini. Nah, itu perlu tadi penilaian-penilaian sebelum kejadian begitu. Nah, kalau yang ex post ada hutan rusak, ada bencana, baru kita hitung. Nah, itu namanya ex post. Jadi sudah kejadian. Begitu ya, kurang lebih ya, maksud dengan ex ante dan ex post. Nah, jadi di sini penilaian sebelum dilaksanakan what will happen. Kalau ex post itu adalah what actually did happen. Jadi apa sih yang sudah terjadi begitu. Oke. Ini adalah tadi peran valuasi ya. Kalau kita lihat di sini adalah alur konsep penilaian dalam perubahan aliran barang dan jasa. Pemahaman arti konsep nilai ya. Jadi jangan lupa konsep nilai itu apa? Itu kalian pegang. Apa sih yang dimaksud dengan nilai begitu ya? Yaitu nilai sumber daya alam dan lingkungan, itu akan dapat membantu memahami dampak kebijakan publik, baik sebelum kebijakan dilakukan ataupun setelahnya, ya, serta perilaku individu terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, jadi kalau misalkan tadi mangrove itu masih ada, udah tinggal segitu-segitunya sebagai barrier gitu ya, kalau ada ombak gitu ya. Bahkan dia kan sebagai juga tapisan ya, supaya sampah-sampah dari bumi, dari daratan tidak masuk ke sungai, itu juga mangrove itu fungsinya sebagai katalisator begitu. Nah itu udah tinggal segitunya, terus udah gitu kita tetap nggak bisa melihat bahwa kalau itu hilang akan terjadi kerugian ya, karena kita nggak tahu value apa sih value dari keberadaan mangrove ini gitu ya, nggak punya ilmunya. Kita ngeliatnya mangrove ini ya begini aja, nggak ada manfaatnya, mendingan kita tebang aja semuanya, dijadiin tambak ikan yang punya nilai ekonomi, orang bisa jual ikannya dan sebagainya begitu. Ya, nah kalau seperti itu berarti kan konsep nilainya itu masih belum benar begitu ya. Tapi kalau misalkan ada suatu mangrove yang sangat banyak seperti itu, orang mau keluar juga susah, mau ini susah begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dinilai gitu. Berapa sih minimum keberadaan mangrove itu untuk mengurangi, untuk fungsi-fungsi ekologinya ada, mengurangi atau menghindari dari kerusakan. Nah, tadi yang saya bilang sebagai apa? Daya dukung, daya tampung, threshold-nya berapa? Gitu. Harusnya itu orang-orang teknis bisa menghitung. Jadi per hektar mangrove itu bisa menjaga menahan gelombang berapa banyak, bisa mempunyai fungsi ini berapa, fungsi nutrisi ikan berapa, sehingga untuk satu panjang pantai perlu mangrove seluas sekian. Itu yang masih miskin data-data seperti itu, threshold-nya itu yang masih kurang. Kalau threshold-nya kita semua sudah tahu ya, kita bisa menyediakan sumber daya alam itu ya secukupnya untuk fungsi-fungsi penting tersebut. Selebihnya ya kita manfaatkan ya untuk mendapat tadi nilai ekonominya seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat alirannya, sumber daya alam dan lingkungan, ada aliran barang dan jasa yang dihasilkan ya. Kemudian semuanya pasti untuk well-being dan utilitas individu masyarakat. Jadi masih masyarakat manusia sentris gitu ya gitu. Nah di sini akan ada dengan kegiatan ini mengakibatkan perubahan layanan barang dan jasa lingkungan ya. Jadi nanti akan ada tindakan individu dan industri ya, itu ini mempengaruhi dari perubahan layanan barang dan jasa sumber daya alam. Kebijakan publik juga, misalkan tadi konservasi 100%, pasti akan ada perubahan di sini.
Nah, di sini misalkan tadi industri ini merusak, jadi ditutup, akan mempengaruhi ini. Atau digunakan untuk masyarakat seluas-luasnya bikin areng, misalkan buat industri areng gitu kan mempengaruhi. Nah, di mana ini nanti semuanya akan ada perubahan manfaat dan biaya ya. Nah, di sini juga akan mempengaruhi untuk analisis dampak dan kebijakan dan intervensinya. Nah, di sini skenario intervensi kebijakan. Nah, ini perubahan well-being dan utilitas. Kalau di sini adalah sebelum ya, preventif tadi, ex ante. Sementara kalau di sini adalah ex post, yaitu mitigasi. Jadi kalau di sini nanti hasilnya adalah sudah ada damage, kita hitung menggunakan damage assessment. Jadi berapa sih nilai kerugiannya? Nah, kalau di sini sebelum kita prediksi, kalau ini rusak begitu ya, atau ini nilainya berapa? Jadi kalau dia rusak ya nilai itulah yang hilang gitu. Semuanya menggunakan valuasi ekonomi. Tapi ini untuk preventif, ini untuk mitigasi. Oke. Nah, ini kebijakan terkait kepentingan publik, reklamasi, konversi lahan, penetapan daerah konservasi dan lain itu akan memberikan dampak terhadap perubahan layanan barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan ya. Jadi kalau ada reklamasi ini hati-hati ya. Kata-kata reklamasi. Saya pengen tahu deh. Reklamasi hutan dengan reklamasi pantai sama nggak? Coba Muhammad Al-Iqbal. Ya, Bu. Sama nggak reklamasi pantai dan reklamasi tambang? Pernah dengar kan ya ada reklamasi pantai, ya nggak? Ada Ya, reklamasi pantai tambang. pernah. Reklamasi Pantai tambang pernah. ada kan ya, jadi bekas tambang direklamasi begitu. Itu sama nggak? Kalau yang lain ada yang tahu boleh. Sama nggak reklamasi tambang dengan reklamasi pantai? Pasti beda lah ya, satu tambang, satu pantai ya nggak? Iya, beda sih. Beda kan? Gitu. Nah, sekarang saya tanya, dua-duanya positif, dua-duanya negatif, atau satu positif, satu negatif? Nggak usah pakai PCR ya, atau swab. Kira-kira gimana? Yang reklamasi pantai itu positif apa negatif? Suatu kegiatan positif apa negatif? Reklamasi pantai. Gimana, Iqbal? Positif kayaknya, Bu. Positif pantai. Kalau reklamasi tambang? Negatif. Negatif. Oke. Ada punya pendapat lain? Pantai. Arya. Siapa? Oh, Silakan Putri, mangga Putri. kalau menurut saya reklamasi pantai negatif, tambang positif, Bu. Oh, kenapa begitu? Karena kan tambang tuh kayak memperbaiki gitu, Bu. Yang tadinya maksudnya dikembalikan Bekas yang tambang, tadinya. ya, bekas tambang direklamasi dikembalikan ke kondisi semula gitu ya? Iya, ke kondisi semula. Tapi kalau pantai kan kayak membuat daratan baru ya, Bu. Jadi pantai daratan diperluas, pantai diuruk gitu ya? Iya. Lautnya diuruk begitu. Iya, Bu. Gitu. Ada yang pernah ke itu di Singapura tuh apa namanya tuh? Pulau Sentosa Island. Ada pernah ke sana? Yang ada Universal Studio itu. Nah, itu kan dari reklamasi pantai itu. Tadinya laut itu, diuruk. Yang Singapura kan cuma sedikit. Gimana Iqbal, setuju nggak bedanya? Kayaknya setuju, Bu. Kayaknya benar-benar. Ya, jadi kalau reklamasi pantai itu dia negatif ya. Jadi teman-teman hati-hati reklamasi apa dulu nih. Nah, kalau pantai itu negatif cenderungnya karena dia mengurangi luasan pantai. Jadi jangan heran ya ke depan kalau kita sewa laut buat bikin rumah gitu ya. Nanti diperjualbelikan itu laut atau disewakan ya kalau udah nggak ada lagi daratan terpaksa harus timbun itu lautnya begitu. Nanti ke depan pun juga space ya di atas juga bisa disewakan. Gitu. Kalau nanti kita udah nggak perlu jalan darat udah macet banget, nggak mungkin kita pakai jalan udara ya dari rumah langsung pakai alat langsung keluar dari rumah di udara aja nggak usah ke bawah gitu ya. Jadi rumah kita kan dibangunnya di atas mungkin begitu nanti. Oke.
Nah, itu bisa jadi loh ya seperti itu gitu ya. Itu namanya sumber daya semua, itu sumber daya alam semua yang akan diperebutkan. Oke, jadi itu ya bedanya kalau reklamasi tambang dia itu memang kewajiban dari kegiatan tambang. Setelah dia pinjam pakainya selesai, kembalikan lagi ke kondisi semula begitu. Nah, ini katanya kegiatan-kegiatan tersebut ya akan mengakhiri perubahan layanan barang dan jasa sumber daya alam. Ini penetapan daerah konservasi dapat menghasilkan sumber air yang lebih baik, kualitas kuantitas, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati. Begitu ya, kurang lebih. Oke. Nah, ini peran valuasi lagi, tadi ex ante dan ex post, begitu ya. Saya rasa sama saja, ini bisa diukur dari utility-nya, gitu ya. Berapa sih manfaatnya, terus kebijakan publik, tindakan individu juga dapat berdampak negatif ya terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Mengubah layanan barang dan jasa, mengubah kesejahteraan melalui perubahan manfaat dan biaya. Jadi di sini intinya kita tuh bisa menghitung damage assessment, penilaian kerusakan melalui ya perubahan kesejahteraan seseorang. Begitu. Jadi misalkan tadi ada banjir, ya. Berapa sih nilai kerugian banjir? Pastikan Anda ngitungnya berapa nilai aset yang hilang gitu ya. Ya, aset yang barang yang hilang itu harganya berapa atau yang rusak berapa harga kalau direparasi gitu kan, kalau diservis gitu. Nah, tetapi ternyata dengan adanya banjir orang nggak sekolah, orang nggak kerja, itu ada apa? Ada biaya yang hilang, nggak bisa kita hitung dengan aset gitu kan? Ya, berarti mesti dilihat ada orang sakit gara-gara banjir gitu. Nah, itu ada perubahan kesejahteraan ya akibat dari kerusakan sumber daya alam itu. Nah, itu bisa dihitung menggunakan cost of illness, ya, loss of earning gitu. Kalian udah pada pelajari kan konsep-konsep itu dan itu dikatakan sebagai damage assessment atau penilaian kerusakan. Oke. Nah, metode atau teknik dalam pengukuran nilai sumber daya alam dan lingkungan untuk ex ante atau ex post itu dapat memiliki kesamaan. Jadi bisa aja kalian ngitung ex ante maupun ex post menggunakan metode yang sama. Oke? Apa bedanya? Misalkan sama-sama menghitung menggunakan loss of earning gitu. Untuk ex ante dan ex post. Bedanya apa? Bedanya adalah apa? Pemanfaatannya ya. Yang satu adalah untuk preventif, satu untuk mitigasi kan begitu. Seperti itu ya. Oke, untuk nilai ganti rugi seperti itu ya. Oke. Baik, nah ini contoh pendekatan metode evaluasi dalam penilaian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Ini contoh ya. Mungkin teman-teman tadi sudah baca. Apalagi tadi nunggu saya agak lama gitu ya, ada sempat baca-baca. Ada ditanyakan nggak dari sini? Ini contoh saja. Misalkan air tanah. Layanan yang hilang, penggunaan komersial kota, pasokan air pertanian atau industri, pembuangan air, layanan non guna. Ya. Terus kemudian teknik valuasinya bisa menggunakan market based approach, edit cost atau contingent valuation method. Begitu. Ya. Nah, ini tidak baku seperti ini ya, kondisional begitu loh. Nanti. Jadi air tanah bisa aja ini yang lengkap. Tapi bisa aja dia cuma ada dua fungsi seperti itu. Oke? Ini yang kita bahas ini nanti related dengan tugas kalian ya. Begitu. Jadi mohon diikutin. Nggak ada yang tanya di sini? Paham semua? Oke, baik. Good. Nah, ini kita bicara tentang tugas akhir. Sudah dibaca semua, dipelajari? Ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini katanya tugasnya ini kelompok. Kelompoknya sudah pada punya ya? Sudah Bu, dari pertemuan ya? 8 sudah Oke, baik. Jadi udah kelompok udah kompak ya berarti ya. Sudah punya apa mekanisme kerja yang efektif. Oke. Nah, kalian nanti menentukan dulu sumber daya alam yang akan dinilai itu apa? Apakah nanti hutan, apakah mangrove, apakah laut, apakah sungai, ya, atau apa begitu ya? Nanti kalian bisa tentukan, ya. Dan ini tidak harus primer, cenderung sekunder. Jadi kalian bisa searching tuh, tapi tidak boleh sama ya satu dengan yang lain.
Saya nggak ngerti, pasti kalian udah punya lah mekanismenya supaya tidak sama. Jadi jangan sampai ada berapa kelompok satu kelas nih, ini kan? Sebentar Bu, saya cek. Iya, soalnya nanti harus dihitung pas tanggal 14 itu untuk semuanya presentasi. Dan sebisa mungkin di kelompok kalian semua punya tugas ya, di kelompok itu tugasnya apa, dan bisa nanti presentasinya dibagi begitu. Ada berapa kelompok totalnya? Enggak ada yang ingat? Lebih dari 5 Kak kelompoknya? Lebih Bu, soalnya kemarin itu sama Bu Asti dibaginya satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang gitu. Berarti kan kalian 29 ya? 29 dibagi 3. 29 kalau kan 30 bagi 3 10 kelompok ya berarti ya. Seperti itu. Kalau yang di kelas lain tahu nggak gimana bikinnya? Kurang paham Bu, 10 kelompok gitu. kelas ini. Ya, berarti kalian 10 kelompok kan, satu kelas begitu. Nah, nanti berarti kita lihat waktunya begitu. Nanti berarti kita harus strict sama waktu untuk presentasi ya. Oke, mungkin minggu depan bisa kita bahas lagi. Nah, ini sekarang satu kelompok ini menyusun dokumen singkat ya, rencana kerja tugas mandiri untuk dan mengumpulkan sumber data. Datanya sekunder terkait dengan ekosistem sumber daya alam yang dipilih. Akan kita evaluasi minggu depan. Jadi kalian per kelompok tentukan kalian mau ekosistem yang mana, begitu ya. Lalu kemudian kalian identifikasi sesuai dengan arahan apa yang disuruh di sini. Nah, terus mencari data untuk kalian. Jadi ada 2 kalau nggak salah ya, tugas kalian tuh nanti adalah identifikasi ada nilai apa saja sih, misalkan kalian pilih ada sumber daya ekosistem mangrove di mana dengan luas sekian, misalkan begitu ya. Terus sudah gitu kalian identifikasi ada nilai apa saja di situ menggunakan kategori Bloom-nya itu ya, begitu. Misalkan nilai gunanya ini, nilai tidak gunanya ini, tuh semuanya diidentifikasi. Tapi setelah itu kalian akan hitung nilai ekonominya, tidak semua dihitung nilai ekonominya. Ya, nanti yang dihitung nilai ekonominya itu adalah yang nilai guna saja kalau nggak salah, langsung dan tidak langsung, begitu. Nah, tidak perlu kalian pergi ke lapang dan wawancara, tapi kalian cari data-datanya secara sekunder, begitu. Bisa dari BPS, ya, laporan instansi, atau dari operasi lainnya. Ya, jadi misalkan ada tadi mangrove, ada kelompok tani, misalkan di situ ya. Nah, kan ada datanya, misalkan nanti di BPDAS gitu, misalkan. Ada data bahwa ada sekian orang petani dalam kelompok tani tersebut yang mengolah mangrove-nya. Berapa orang yang misalkan mengambil ikannya, rata-rata ikannya berapa, begitu ya. Seperti itu. Atau bisa juga nanti dari penelitian-penelitian terdahulu. Ya, teman-teman coba ambil, begitu. Tapi nggak boleh langsung dari penelitian itu langsung cuma direkap, begitu. Ya, tapi teman-teman tetap hitung lagi ya. Lalu nanti dilaporkan dengan format jurnal. Ya, jadi bukan format makalah ya, tapi format jurnal. Oke. Di sini ya, di evaluasi pertemuan ke-13, sumber data bisa dari jurnal, BPS, atau instansi, dan referensi ilmiah lainnya. Mahasiswa harus mengolah kembali data yang didapat dari berbagai sumber dengan rencana tugas mandiri. Jadi bikin rencana dulu nih. Ya, ada SDA ini, rencananya mau seperti apa, kemudian cari datanya,
lalu diolah lagi datanya menggunakan tools yang sudah kalian pelajari, begitu ya. Nah, kemudian output tugas mandiri berupa jurnal ilmiah yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-14. Jadi outputnya itu jurnal ilmiah, nanti kalian presentasi gitu ya, isi dari jurnal ilmiah tersebut. Jadi nanti saya menilai tulisannya jurnal ilmiah, tapi substansinya kalian presentasikan gitu, karena nanti kalian presentasi itu ada nilainya juga begitu, selain dari substansi dari jurnal yang kalian tulis. Lalu mahasiswa menentukan target jurnal ilmiah dan mendiskusikan dengan dosen. Nah, kalau misalkan kalian punya rencana jurnalnya kemana, di STAN kan ada juga ya jurnal ya di STAN ya. Nah, kalau di ESL juga ada ya jurnal JARE, nanti kalian bisa lihat, bisa cari begitu ya. Nah, atau bisa jurnal yang kalian tahu juga boleh. Untuk apa menentukan target jurnalnya ini? Karena nanti format ya, format tulisan sesuai dengan target jurnal yang kalian tuju. Jadi kalau kalian buka jurnal itu biasanya ada tuh tata cara penulisan atau formatnya. Nah, itu harus diikutin dengan jurnal yang kalian tuju. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, izin Bu. Ya, silakan. Kan ini kan kita tugasnya terkait dengan penilaian ya Bu. Ya. Kita boleh nggak Bu, satu kelas dibagi 5 kelompok aja gitu Bu untuk tugas ini? Karena kan kita juga mata kuliahnya terkait penilaian juga yang lain. Nah, menurut saya itu nggak efektif gitu Bu kalau sampai 10 kayak gitu. Karena dari presentasi juga banyak menghabiskan waktu gitu Bu. Dan juga kan ini cari datanya tuh nggak gampang menurut saya. Nah, jadi bahkan ada yang 2 orang juga kan, kita kebagiannya 3 orang sama 2 orang. Ada yang satu kelompok 2 orang gitu. Jadi menurut saya kayak nggak efektif gitu Bu kalau misalkan ya sampai 10 kelompok. Kira-kira kalau 5 kelompok bisa nggak ya Bu? Oke, berarti kalau 5 kelompok kan berarti 6 orang satu kelompok. Nah, sekarang kalau misalkan satu kelompok 5 orang itu ada berapa kelompok? Kalau 30 aja, 30 bagi 5 berapa? Berarti 6 Bu. 6 kelompok. Begitu, berarti ntar ada 4 gitu ya? Iya, gitu ya? Gitu. Ya, nah, mungkin nanti opsinya gitu ya. Kalau kita langsung, bisa nggak 2 kelompok di merger gitu? Nah, artinya kan saya harus tanyakan dulu. Karena kan kita pengelolaan kelas ini kan bersama. Kalau yang lain semuanya seperti yang sudah dibuat bertiga, nah kan nanti sama yang lain nggak fair gitu ya. Jadi saya mesti ajukan dulu, boleh nggak kalau misalkan satu kelompok ber-6, jadi 2 kelompok merger, ada yang 5. Jadi totalnya nanti hanya ada 5 kelompok dengan alasan tadi. Atau boleh nggak 5 orang satu kelompok, berarti ada sekitar 6 kelompok di mana ada yang 4. Kalau tetap 3, berarti yang berdua tadi memisah diri ke 2 kelompok, berarti ada yang 4 2 kelompoknya, begitu. Gimana, setuju nggak kalau saya coba ajukan 3 opsi itu ya? Kalau saya setuju ya Bu. Ya, saya nanti coba ajukan opsi itu, tapi teman-teman tetap mulai bekerja saja dulu begitu ya, mencari ini dan semoga sih besok saya sudah dapat jawaban ya. Nah, nanti untuk mergernya kalian bisa atur sendiri kan ya. Dan tolong nanti clear ditulis di tugas tuh. Siapa mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa. Begitu. Jadi kalau nanti tidak ada format baku, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya di kelas ini tuh dipenuhi. Bukan apa, itu memudahkan saya menilai ketika semuanya jelas begitu. Ya, kita kan harus fairness juga ya. Jangan sampai nanti ada free rider gitu. Kalau main sama aja ya, dapat nilai yang sama dengan yang babak belur gitu. Padahal ada yang hanya sekedar bikin judul, bikin cover gitu ya. Sama dengan yang cari dan ngolah data gitu kan nggak fair itu. Oke? Ditampung seperti itu setuju ya? Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi nggak yang lain yang mau ditanyakan terkait dengan ini yang sudah
dituliskan di sini. Kita lihat dulu yang berikutnya ya. Udah clear ya untuk yang di sini ya. Oke. Nah, ini contoh ekosistem sumber daya alam. Ada taman hutan raya, ya. Ini hutan, tapi dia memiliki fungsi. Jadi di tengah kota biasanya ya. Nanti kalian mau taman kota boleh, begitu. Itu kan satu ekosistem, ya. Taman kota itu juga boleh. Ini padang lamun, terus danau nih kayak Danau Toba. Nanti kalian di situ gede atau apa itu boleh, begitu ya. Nah, cuman kalau yang kecil-kecil itu saya khawatir nggak ada data sekundernya, gitu. Misalkan dekat rumah kalian ada danau, ntar kalian searching wah nggak ada datanya, cuman gitu ya. Jadi cari yang famous gitu loh. Kalau misalkan kita mau memerlukan data sekunder, ya kita harus cari yang famous yang datanya ada. Jadi mungkin dibalik aja, dibalik coba cari datanya ada. Oh berarti saya ekosistem ini. Nah, itu nanti salah satu hal reason yang saya akan sampaikan. Kalau terlalu banyak kelompok nanti akan ada potensi kesamaan. Kecuali kalau nanti nggak apa-apa sama gitu loh, kan akan berbeda nanti eksekusinya, gitu ya. Nah itu nanti juga boleh kita sampaikan sehingga nanti ketika itu sama berapa banyak bolehnya, jangan satu kelas sama semua gitu ya, Kebun Raya semua, misalkan Kebun Raya Bogor semua gitu misalnya, itu juga ekosistem ya, Kebun Raya Bogor begitu atau Taman Nasional apa begitu. Nah itu sepertinya sih lebih mudah kalian cari disertasi, tesis, skripsi, nanti baru cari enrichment-nya itu dari internetnya lagi begitu ya. Cari di jurnal-jurnal itu banyak, bisa dari jurnal itu banyak. Oke, nah ini bagaimana menentukan ekosistem atau sumber daya alam. Nah ini perlu diingat, ekosistem sumber daya alam yang akan dinilai harus jelas jenis dan luasnya. Ya nanti kalian milihnya seperti ini. Contoh hutan rakyat di Wonosobo. Tuh, hutan rakyat tuh bisa jadi satu ekosistem. Banyak kan nih hutan rakyat. Ya, kalian cari di internet juga banyak. Ya, atau tempat wisata itu juga satu, misalkan Dieng gitu misalkan, itu satu ekosistem. Ya. Nah, ini jelas hutan rakyat di Wonosobo 20.000 hektar, Taman Nasional Pangrango 24 sekian hektar. Seperti ini ya nyarinya. Begitu. Nah, tetapi ini sih kalau misalkan kalian susah yang luas-luas kayak gini itu cakupannya diperkecil ya. Tetapi tadi kalau kalian yang kecil-kecil itu khawatir datanya nggak ada gitu dari saya. Nah, itu biasanya kalau yang famous, yang besar ada datanya. Sampai sini clear? Untuk menentukan sumber daya alam yang akan kalian jadikan objek penilaian. Clear ya? Oke. Diam tandanya oke. Ya, pakai patah timur. Kalau kalian dilamar, setuju, diam artinya setuju. Ya, oke. Baik, ini bagaimana mengidentifikasi barang dan jasa ekosistem atau sumber daya alam. Ya, jadi sebagai seorang penilai nih harus bisa mengidentifikasi barang dan jasa ekosistem yang akan dinilai. Misalkan tadi ya hutan rakyat di kecamatan A seluas sekian. Nah, itu kalian identifikasi ada barang ekosistem apa saja, jasa ekosistem apa saja yang bisa dinilai gitu loh. Ya, identifikasi semuanya. Ternyata di hutan rakyat itu ada pertama jasa menghasilkan kayu gitu ya. Terus yang kedua menghasilkan getah misalkan. Yang ketiga apa? Jasa menghasilkan madu. Terus apa? Sebagai rambatan rotan misalkan. Terus apa? Karbon misalnya. Terus ternyata di situ sebagai apa? Ternyata sebagai naungan untuk tanaman kopi yang ada di bawahnya gitu. Karena kopi kan perlu naungan. Ya, itu fungsi itu ada. Lalu ternyata sebagai apa? Itu semua identifikasi sama teman-teman. Gitu. Ya. Nah, ini jadi barang dan jasa suatu ekosistem yang akan dinilai dapat diidentifikasi melalui penelusuran informasi literatur seperti buku, jurnal dan atau hasil ini nggak jelas nih, ketutup. Hasil penelitian terkait sebelumnya. Jadi bisa dari literatur ya, teman-teman tadi ya. Misalkan, oh ini hutan rakyat A. Ternyata kalau hutan rakyat itu di literatur
ada jasanya ini. Tapi bisa saja nanti nggak saklek ya, jasa ekosistem ada di ini adalah ABCD, nggak kayak gitu. Mungkin itu penelitiannya nggak terkait itu, tapi di situ kan bisa lihat, ada orang mengambil madu, oh berarti ada jasa madu. Ada orang ternyata menggunakan rencek atau kayu bakar, oh berarti ada jasa kayu bakar. Kayak gitu ya, gitu. Kemudian bisa juga bertanya dengan instansi atau pihak yang mengelola ekosistem sumber daya tersebut. Nah, ini misalkan Bapak ada akses saudara atau orang tua ya kerja di suatu itu tersebut, bisa ditanya, atau kalau misalkan di situ ada nomor kontaknya ya bisa ditelepon atau lewat WA. Ya wawancara secara online itu biasa sekarang. Jadi kalian bisa wawancara tapi tidak perlu datang ke lapang begitu ya, secara online wawancara boleh. Bahkan kalian bisa adakan FGD. Waktu itu bimbingan saya ya ikut PKM lagi COVID, itu mereka ke suku Baduy, coba bayangkan. Nggak boleh pergi ke sana, harus wawancara suku Baduy gitu. Nah itu akhirnya mereka membayar interpreter ya di sana. Dia yang pergi ke dalam suku Baduy, kemudian ketemu, terus pakai HP-nya dia nge-zoom ya sama mahasiswa saya gitu, dapat datanya. Nah, itu juga perlu inovasi-inovasi itu juga sangat kita hargai ya, gitu untuk mendapatkan data. Eksplorasi dan bertanya dengan masyarakat. Nah, ini kalian kan rasanya tidak perlu pergi ke lapang, apalagi jauh-jauh begitu ya. Oke. Nah, ini identifikasi kebutuhan datanya. Jenis ekosistem atau sumber daya alam yang akan dinilai. Ya, ini jadi apa saja jenis ekosistemnya tadi, apakah mangrove, apakah hutan, apakah sungai, apakah kolam, seperti itu. Apakah tadi ladang lamun, begitu ya, apakah pantai, luas area yang akan dinilai, ya, jadi berapa luas. Kemudian identifikasi barang dan jasa yang ada di ekosistem tersebut sesuai klasifikasi 5 nilai di total economic value. Oke, sampai sini? Ya, ini ilmu kalian yang udah diturunkan ke kalian nih ilmunya ya. Nah, catatannya, jadi kalian identifikasi semua barang dan jasa yang ada ya. Jadi identifikasi itu semuanya ada apa aja gitu. Akan tetapi untuk menilainya ya, itu hanya nilai guna. Oke? Jadi nilai guna langsung dan tidak langsung. Ya, jadi yang lain-lain identifikasi semua yang ada barang dan jasa yang ada di situ diidentifikasi semua, kalian tulis semua sesuai dengan 5 nilai TEV ini. Tapi yang kalian eksekusi untuk menilainya menggunakan metode yang sudah kalian pelajari, itu hanya nilai guna, langsung dan tidak langsung. Pendekatannya menggunakan metode harga pasar, market based, ya, baik yang berbasis manfaat, productivity approach, maupun yang berbasis biaya, cost based approach. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Clear nggak instruksinya? Clear? Oke ya. Jadi udah belajar semua kan ini market based, productivity approach sama cost based approach ya. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan gitu ya, karena waktunya mepet juga gitu ya, juga supaya fokus. Ya udah kalian udah fokus mencari data-data yang bisa dilakukan menggunakan ini gitu loh. Ya. Begitu untuk kedua hitungan ini sudah terpenuhi, baru kalian kayakan dengan yang tugas yang di atasnya ini, yang 5 nilai TEV semua apa aja selain yang akan dihitung pakai 2 ini. Oke? Ya, lebih baik seperti itu dibalik. Boleh itu kita melakukan penelitian seperti itu, kita balik dulu, kita intinya perlu apa, yang lain nanti bisa kita dapat. Gitu ya. Kemudian jumlah pemanfaat masing-masing produk ekosistem sumber daya alam yang akan dinilai dan jumlah dimanfaatkan. Jadi identifikasi tadi jenis SDA-nya apa, luasnya bagaimana, barang jasa ada apa aja, tapi yang dinilai hanya harga, nilai guna hanya nilai guna gitu ya. Kemudian kalian juga perlu cari data siapa aja pemanfaatnya gitu loh. Misalkan mangrove itu siapa aja? Oh ternyata ada pencari kayu bakar, pembuat arang misalkan. Kemudian apa tadi? Petambak atau udang gitu ya.
gitu, seperti itu misalkan. Nelayan udang misalkan. Nah, itu diidentifikasi ya. Kemudian juga berapa yang dimanfaatkan? Oh, pencari kayu bakar dia sekian ikat, bisa aja gitu nanti dapatnya, sekian ikat per minggu begitu. Nah, sekian ikat itu setara dengan seberapa nanti kalau mau dihitung. Gitu ya. Oke, kurang lebih ada manfaatkan sebagai air gitu loh. Sumber daya air dia pakai buat mandi ya. Itu rata-rata berapa? Kalau kalian nggak tahu, kalian boleh pakai data cari WHO. Ya, jadi WHO itu ada kebutuhan air per individu itu berapa. Begitu ya. Nah, kalau kalian pakai pendekatan itu rata-rata di sana ada berapa warganya, berapa orang yang menggunakan di mata air tersebut. Nah, bisa kalian multiply dengan rataan yang data dari WHO tadi. Paham? Paham? Diam artinya paham. Oke, baik. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalian boleh berinovasi mencari sepanjang nanti ketika kita runut, oh ya make sense gitu loh. Mencari sumber-sumber datanya atau pendekatannya untuk mendapatkan data globalnya begitu, ya. Jika ini kan kalian uji coba kan ini kan bukan uji coba kan semua yang sudah kalian dapat ilmunya itu ketika ditaruh di case ini seperti apa kan gitu, ya. Oke. Kemudian biaya pengganti untuk penyediaan jasa lingkungan ya secara artifisial. Jadi tadi misalkan mangrove itu atau biasa ditambak dia sering kena banjir gitu ya. Lalu mereka bikin apa sih tanggul. Nggak selalu tanggulnya itu yang apa dia kan water breaker ya gitu ya. Itu nggak selalu yang mutakhir gitu. Tapi kalau mutakhir ya biasanya ada tuh. Misalkan berapa biaya pembangunan itu gitu ya dan pemeliharaannya. Itu dimaksud dengan biaya pengganti untuk menggantikan jasa lingkungan tadi sebagai water breaker gitu ya, atau windbreaker. Kalau windbreaker biasanya kan pakai cemara udang kalau di pantai. Nah, mungkin cemara udangnya dibuang, diganti mereka menggunakan alat apa gitu misalkan. Ya. Bisa pakai tembok ya. Nah, itu berapa biayanya kalau menggunakan itu. Nah, jika memang itu di sana ada ya untuk ini servis secara artifisial, biaya pengganti untuk penyedia jasa lingkungan atau servis secara artifisial. Jadi ini ya 5 kebutuhan data yang perlu kalian cari. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Setuju, tidak ada. Sudah paham? Diam artinya setuju, sudah paham. Oke. Insyaallah. Nah, ya oke, sip. Mekanisme pengambilan datanya nilai guna langsung dari use value, jadi penelusuran dari data sekunder, laporan, BPS, jurnal dan lain-lain. Cuma kalau saya pribadi ya, menurut saya kalau kalian langsung mencari begini nggak fokus, mendingan tadi. Jadi kalian cari dulu sesuai dengan yang ini nih, yang bisa dihitung dulu ya. Ada nggak ininya? Baru kalian cari yang lain-lainnya gitu. Kalau kalian sudah mencari kemana-mana, udah capek-capek ya dari A sampai Z dibaca ternyata nggak bisa untuk ini. Nah itu kan buang waktu kalau saya, kurang strategis gitu ya ininya, upayanya. Begitu. Nah ini ya bisa dari sini. Kemudian data populasi pemanfaat aset sumber daya alam tertentu. Ya misalkan populasi masyarakat pencari madu, jumlah nelayan, pencari ikan, dan lain-lain seperti saya jelaskan tadi. Data sekunder dari dinas atau pengelola terkait jenis, jumlah, dan harga aset barang yang terdapat di SDA ekosistem. Ini kalian semester berapa ya sekarang ya? 5, Bu. 5. Kalau yang bikin karya ilmiah itu semester berapa di akhir? Semester 6, Bu. 6, di semester depan ya. Nah, ini nanti berguna ini ya. Praktek ini nih sangat berguna karena kemarin saya jadi pembimbing tuh. Ada 2 yang saya bimbing, 2 saya nilai ya, bimbingannya orang lain begitu. Nah, itu kemarin yang saya bimbing luar biasa. Nilai similarity-nya ya, itu kecil banget gitu loh. Jadi dapat poin besar. Karena mereka benar-benar membuat sesuatu yang baru. Kebanyakan tuh kalau saya lihat nilai dari bimbingan orang lain, cuma beda lokasi, beda jenis aja di kakak kelasnya. Jadi similarity-nya tinggi. Kan kita pakai uji similarity kan nanti. Begitu. Nah, itu nggak bisa dapat poin besar jadinya.
Ya, ini kalau di kalian exercise ini sama, ini exercise seperti nanti kalau kalian membuat ini udah punya modal gitu ya. Oke. Nah, ini nilai guna tidak langsung. Ini data sekunder dari dinas atau pengelola terkait mengenai luas SDA atau ekosistemnya ya. Kalau tidak langsung seperti itu. Kemudian data sekunder mengenai artificial goods yang dapat mensubstitusi jasa tertentu ekosistem seperti biaya pembuatannya gitu ya. Terkait kerugian atau bencana karena kerusakan SDA. Nah, yang tidak langsungnya menggunakan pendekatan ini. Kalau ini tadi semuanya harga pasar ya, jadi ada barang apa aja, berapa yang manfaatkan, berarti kan kita bisa dapat misalkan madu, oh dalam sebulan itu sekian yang dimanfaatkan per orang, ada berapa orang manfaatkan, berarti kan dikali, itu dalam 1 bulan, per 1 tahun berarti kan dikali ya, dikali 12 bulan. Nah kemudian dikalikan dengan harga pasar gitu kan, nah biasanya kan kita ngitung net benefitnya, dikurangin dengan biaya, berapa biaya dia untuk memanfaatkan itu begitu ya. Nah, ini kalian guna langsung seperti itu. Yang tidak langsungnya di sini menggunakan tadi ya artificial good. Jadi misalkan tadi ada windbreaker gitu ya, itu dia menggunakan alat begitu atau air gitu ya. Airnya kotor, dia menggunakan saringan gitu ya untuk ini. Nah, itu berarti berapa? Membangun saringannya itu begitu, atau kalau yang paling banyak di mangrove itu pengganti mangrove itu dia menggunakan apa sih, kan ada suka kalau tahu laut nggak sih, di Ancol kan suka ada batu-batu yang panjang ke laut itu, tahu nggak, batu yang disusun kayak jembatan panjang gitu ya ke laut, itu ada fungsinya, itu pemecah ombak namanya. Jadi pemecah ombak supaya ombaknya ketika ke darat itu terpecah, jadi nggak terlalu besar gelombangnya ketika ke daratannya, nggak terlalu merusak begitu. Apalagi kalau di belakang pemecah ombak itu adalah tambak-tambak ikan begitu ya. Nah itu berapa sih nilai membangun dan pemeliharaan dari tanggul tersebut? Ya, karena dia artifisial menggantikan fungsi dari mangrove sebagai pemecah ombak, itu kurang lebih. Ya. Oke. Kan pernah saya ceritain yang cerita tentang ikan itu ya, yang di Australia. Ini contoh ya. Nih. Jadi contoh, tujuan mengestimasi nilai guna mangrove, identifikasi jenis aset SDA, barang jasa atau yang dibutuhkan apa saja. Ini bisa ini nih, macam-macam produksi belanak, kerang dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari literatur review. Ya, ada apa aja sih kalau di mangrove begitu. Nah, kemudian bahan dan biaya untuk membuat pemecah gelombang, nih tadi yang saya ceritakan, panjang pantai berapa dan berapa dan berapa. Jadi kalau kalian tahu, oh per meter perseginya bikin pemecah gelombang adalah sekian rupiah. Nah, kalian di sini kalau panjang pantai sekian, berapa bikin panjang pemecah gelombangnya. Nah, itu nanti bisa dikalikan. Nah, jadi dapat jenis datanya primer dan data sekunder. Nah, sumber datanya bisa wawancara, ya. Oh ternyata nih kalau misalkan kalian tinggalnya di pantai dekat rumah mungkin boleh ya ini ya data primer ya untuk wawancara dengan nelayan, atau bisa dengan secara online wawancara dengan kelompok penajin sirup dan kelompok nelayan misalkan, atau data sekunder ya, data sekunder dari Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan atau Perikanan begitu ya. Sepertinya sih kalian diarahkan lebih kepada data sekunder ya mengerjakannya. Itu rasanya sampai di situ tuh informasinya. Ini udah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah clear? Sampai di sini. Sorry. Gimana? Jelas nggak? Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 4, Bu. Sampai jam 4. Oke. Nah, ini kita lebih cepat nih. Lebih cepat, lebih bagus ya. Hemat pulsa, hemat energi. Wes. Mengurangi emisi loh. Oke. Gimana? Ada yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan selain tadi jumlah kelompok ya, jumlah anggota dalam kelompok, saya coba tanyakan nanti apakah dimungkinkan seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya nggak tahu, saya udah pernah cerita belum yang ikan salmon, cerita ikan salmon, udah ya? Terkait dengan artificial ini, jadi alat
untuk fungsi ikan salmon untuk bisa bertelur ke hulu? Udah pernah belum saya ceritain? Fahri, udah pernah dengar belum? Kayaknya udah, Ibu. Udah ya? Oke, ya udah kalau udah. Bikin apa tuh, Fahri? Pakai apa? Kemarin itu kalau nggak salah yang dari apa ya, Bu, biar salmonnya nggak dimakan sama beruang gitu. Cuman saya lupa. Bukan, Jadi saya nggak gimana, kayak Bu? gitu. Enggak, mungkin itu yang lain kali. Bu Asi kali ya kemarin ya? Saya nggak ada cerita beruang-beruang, nggak ada. Nggak ada cerita beruang, soalnya saya bukan beruang ya, bukan orang beruang. Gitu. Jadi mungkin satu cerita tentang apa clear alat itu bukan hanya water breaker itu. Jadi di Australia itu dia itu banyak mengembangkan listrik menggunakan sumber daya air ya. Kalau kita mau bikin listrik pakai sumber daya air kan mesti bikin turbin ya. Ya nggak, Fari? Mesti bikin turbin kan supaya nanti yang dipakai electricity itu kan gerakan kinestik dari airnya kan. Jadi pakai turbin nanti dari geraknya itu bisa ditangkap menjadi listrik begitu ya, diubah gitu. Bukan jumlah airnya, bukan air yang dipakai kan, tapi gerakan dari air itu. Kalau pakai turbin kan berarti kan dia nanti bisa menghasilkan energi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sepanjang sungai itu banyak dibuat seperti itu. Jadi saya waktu itu ke sana diajak tuh ke namanya Darling Basin begitu di sana di Australia bagian mana gitu ya. Nah, itu banyak seperti itu ya. Jadi dia banyak pintu-pintu air gitu. Nah, pintu air itu kan artinya kan dia kayak terjun gitu loh. Jadi dari atas di bawah terjun ke bawah gitu. Nah, sehingga nanti kan jadi ada gerakan airnya itu yang bisa dijadikan listrik. Nah, ternyata pada suatu saat tertentu salmon itu mahal banget harganya. Biasa kalau barang mahal itu kan karena apa, terkait dengan apa? Kelangkaan ya. Begitu, terkait dengan kelangkaan. Jadi langka, kalau barang langka itu biasanya mahal. Jadi kalau ada barang mahal itu biasanya dia langka gitu. Nah, kenapa langka? Padahal orang itu banyak makan salmon kalau di sana ya. Mungkin kayak kita makan ikan nila gitu ya, atau ikan mujair lah gitu ya. Karena tuh salmon makannya. Nah, itu dicari tahu kenapa gitu ya. Nah, ternyata dicari tahu sampai ke nelayannya. Susah nangkap salmon di sungai itu susah. Sedikit sekali populasi salmon di sungai. Kenapa? Ternyata salmonnya itu tidak bisa beranak pinak gitu loh. Kenapa kok nggak bisa beranak pinak ya? Jadi salmon itu begitu harusnya dia beranak pinak itu nggak bisa, maka sedikit. Karena dia kalau mau beranak pinak dia harus pergi ke hulu. Jadi salmon itu dia nanti pergi kalau mau bertelur ya, mau bertelur itu dia ke hulu, nanti taruh telurnya di hulu sana. Nah, nanti telur itu akan menetas hanyut bersama dengan aliran sungai ke hilir begitu. Nah, ketika di hilir itu nanti dia sudah siap untuk ditangkap dan dijual. Seperti itu apa ya, behavior ya. Gitu. Behaviornya dari si salmon begitu. Nah, ketika itu ada air terjun ya, maksudnya bendungan yang tinggi-tinggi itu salmonnya nggak bisa lompat. Itu kan tinggi bendungannya. Jadi nggak bisa melompati bendungan ke atas sampai ke hulu begitu. Nah, ketika itu tidak terjadi, nggak bisa dia pergi ke hulu. Nah, sehingga ketika dia bertelurnya itu di daerah hilir dan tidak terikut aliran sungai ke bawah, nggak ada seperti itu nggak bisa menetas dan jadi anak salmon gitu. Nah, itu mengurangi populasi salmon yang ada sehingga di pasar pun juga berkurang. Nah, akhirnya dibuatlah rekayasa apa? Rekayasa teknologi ya. Gimana caranya supaya salmon tetap bisa pergi ke hulu pada saat dia mau bertelur. Akhirnya dibikin apa? Dibikin tangga. Gitu. Jadi di kanan kirinya air terjun itu yaitu dibikin tangga. Tangga ada ininya juga, ada awningnya gitu ya. Kalau kita naik jembatan penyeberangan tuh loh. Tahu ya gitu. Itu kayak gitu tuh, bertahap jadi tangganya pendek gitu, kecil ya kanan kirinya itu ada cukup untuk satu salmon. Seperti itu, mereka akhirnya salmonnya jadi bisa naik ke atas nanti ketika turun ya pakai aliran sungai lagi begitu. Nah, setelah itu bisa kembali
kembali menjadi populasi salmonnya jadi banyak lagi dan harga salmon bisa kembali normal. Begitu ya, itu salah satu tadi artificial yang dibuat. Begitu. Ya. Oke. Terkait dengan alat tadi. Nah, berapa bikinnya? Nah, itu nggak tahu. Dan kalau kemarin kalian pernah dengar proyek Giant Seawall nggak? Proyek Garuda yang dulu. Yang rencana kan tahu Teluk Jakarta ya, itu kan sering banjir ya, gitu. Nah, itu kan waktu itu mau di rehabilitasi. Ada dua opsi, ada dua mazhab. Yang pertama itu adalah karena dia sudah terlanjur di tempat pemukiman, ya tempat ekonomi, itu kalau dimangrovekan kembali sangat mahal, begitu. Nah, sehingga lebih baik sekalian direklamasi sedikit, kemudian dibikin bendungan, bikin dam. Nah, kalau kalian pernah ke Belanda, ya itu kita kalau kalian di Amsterdam itu kita jalan di tembok sepanjang laut, itu kita ada di bawahnya laut. Lautnya lebih tinggi daripada daratan yang di Amsterdam. Makanya namanya Amsterdam gitu ya. Dan itu mereka bikin dam yang sangat bagus gitu teknologinya. Nah, itu rencana kita mau dibikin seperti itu dengan ahli dari Belanda gitu ya. Nah, terus nanti sehingga tidak ada lagi banjir karena sudah dibikin dam. Nah, itu kan dibilang kalau nggak ada mangrove, ya itu nanti fungsi pemijahan ikan bertelur itu kan di akar-akar mangrove. Itu jadi nggak ada. Tapi kata orang ahli dari Belanda itu mereka sudah bisa membuat dam itu di mana di bawahnya, di dalam lautnya itu seperti rongga-rongga akar mangrove gitu loh. Jadi tetap bisa fungsi itu bisa ada. Itu kan artificial juga kan, gitu. Nah itu seperti itu juga dibuat, tetapi waktu itu ada konflik sosial gitu ya yang membuat tidak jalan karena nanti itu merupakan biaya yang mahal, pemerintah nggak ada dana, pemerintah akan melelang kepada perusahaan. Siapa yang membiayai bangunan ini nanti dia akan dapat tenan di situ, bisa bikin sebagai tempat bisnis dia begitu ya. Nah ketika itu nanti dia itu dapat payback-nya ya itu dari dia berbisnis di situ. Ketika itu dicanangkan nelayan-nelayan di situ yang nggak bisa dapat akses ya, sehingga ada konflik sosial yang tidak selesai, akhirnya ya tidak jadi dibangun gitu konsep tersebut karena terlalu kontroversial begitu. Nah itu tadi ya kurang lebih artifisial itu. Terus kemudian kalau kalian pernah dengar nggak bagaimana terumbu karang? Kan ada kegiatan-kegiatan memperbaiki terumbu karang ya. Pernah tahu nggak bagaimana caranya? Ada yang tahu kayak Umbul Pongo gitu-gitu? Dari Jogja sana nggak ada ya? Oke. Hah? Tahu siapa? Adit tahu, Adit ya? Tahu tempatnya, Bu. Oh, udah pernah ke sana, Adit? Udah pernah, Bu. Oh. Kok ini Aditya ini di STAN ya memang ya? Mahasiswa STAN? Oh, soalnya mahasiswa SL tempat saya juga sama namanya kayak kamu. Itu sama juga tuh hijau A gitu. Itu kan kalau di sana apa dia bikin di kolam renang ya, di kolam besar ya. Ya. Di bawah kan dikasih motor rusak apa kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita menumbuhkan memperbaiki habitat terumbu karang, itu kita nggak pakai karang gitu di laut-laut sana tuh kalau kalian lihat. Itu menggunakan tadi rongsokan-rongsokan kayak gitu. Ya, ditaruh di dalam ini yang nanti bisa ditumbuhi gitu loh. Lama-lama dia akan jadi terumbu karang seperti itu. Nah itu kan juga bahkan ada yang dibikin beton-beton gitu ya, itu sebagai artifisial pengganti dari fungsi-fungsi alam yang sudah terlanjur rusak gitu loh. Oke, nah itu rekayasa teknologi ya. Nah, juga perlu rekayasa sosial seperti itu untuk kerusakan atau untuk perbaikan kerusakan. Oke, saya rasa cukup ya. Nggak apa-apa kan lebih cepat? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Oke. Yang jelas itu ya, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekarang belum terpikir, mangga silakan bisa di grup. Alhamdulillah sih kalau tidak ada masalah ya. Karena kalian udah terbiasa nih exercise melakukan tugas-tugas. Dan kalau kalian kerjakan ini
sepenuh hati, ini akan mempermudah nanti kalian mengerjakan tugas akhir. Percaya sama saya. Karena saya melihat kok ini saya baru keinget kayak deja vu ya. Saya pernah deh ini kayak gini. Oh ternyata kemarin saya membimbing tugas akhir gitu ya. Tugas-tugasnya kurang lebih ya seperti ini, tapi nanti case-nya beneran. Gitu sebisa mungkin case-nya itu bener kan yang sekarang masih uji coba. Baik, saya rasa kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Silahkan nanti teman-teman mulai searching begitu ya, dan minggu depan kalau bisa itu nanti sudah